Om Swastiastu, Suruh Gede. Swastiastu. Rahajang sore niki. Rahajang sore. Yang kene to makatut yang kene. Tut mangku nih. Aduh, ampura niki, Suruh Gede. Nggih. Titiang niki rawuh tangkil ring Jero Gede. Nah titiang nganganen niki. Nggih. Nah titiang dado sisir ring pesraman kan genten niki. Nah wenten minekadi pitaken-pitaken puniki semeton umat sedharma ring YouTube kenten minaba niki mengikuti kenten konten-konten Jero Gede ring YouTube kenten niki. Ring YouTube niki. Nggih, patut niki nggih. yang sampun niki catet niki ada beberapa pun niki yang catet malebos yang jadi tunasang niki. Oh, ne Ring Jero petakian ring YouTube apa ku nyang ne? Nggih, patut niki Jero Gede. Nggih. Nggih sedurunge ampura aja nemu niki. Nggih. Yang jadi matur nemu niki sareng Ore semeton. semetone Nggih, niki. lurus. Om Swastiastu, semeton umat sedharma niki. Sampun ledang niki metaken nyarengin minaba niki konten-konten niki saking Jero Gede selaku narasumber yang YouTube. Nah titiang puniki selaku dados iriki ayah dados sisir ring pesraman jadi pacang wakili semeton yang sedarman nunasang nakenang ring Jero Gede ngiring sarang-sarang mangke. Ini petakian semeton ring YouTube patut niki. Jero Gede. Sampun tercatat sami niku. Sampun niki tidak sampun niki catat niki ada beberapa niki. Oke, betul. Nggih. Nggih, lurus. Nggih, suksema niki. Nggih. Gede dikan jagi kawitin niki. Nah, sedurung mangkin. Nggih. Ditiang mangkin lunas dumun nggih. Oke, dan nggih terus. Ini sedurung ditiang ampura banget, sedurung ditiang melejebos memberikan penjelasan apa yang jadi pertanyaan Idodane Makosami. Nggih, semeton yang diwakili dengan Ketut selaku sisir tiang Riki, Tut Mangku. Ini sesuai dengan pemahaman tiang, nanti tiang berikan penjelasan sesuai dengan sudut pandangan tiang dan juga sesuai dengan kemampuan tiang, tidak lupa nih, nggih. Nggih, suksemo. Nggih, lurus. Nggih, suksema niki sudah gede yang jagi kawitin niki untuk pertaken yang pertama niki. Nggih. Jika memiliki lahan kecil, contohnya ring perumahan niki sekali BTN, kenten niki juga gede. Biasanya kenten niki hanya membangun pelinggih dua kenten, pelinggih Padmesane dan pengijang karang kenten. Nah, bagaimana caranya agar dapat membuat merajan yang benar kenten? Mohon petunjuk dan solusinya niki juga gede kenten. Suksema niki. Nah, yang sekali petakian niko bagaimana membuat pelinggih yang benar. Nggih, patut. Ketika ada pertanyaan tertuju kepada Bapak, Nggih, patut niki. ya sesuai dengan kemampuan dan sudut pandangan Bapak atau dibilang juga kebenaran menurut Bapak. Nah, ini ya. Nggih. Jadi begini, kita di sini kepada umat sedharma berperilakulah sesuai dengan statusmu, baik itu dalam agama apapun, kan begitu. Nah, tidak memandang namanya kecil ataupun besarnya itu. Utamakanlah tetap itu yang maha kuasa, walaupun di dunia ini yang berkuasa adalah uang, tetapi anggaplah uang, maaf niki, tapi yang maha kuasa adalah Tuhan kita semua, diatur oleh beliau. Nah, jangan sampai kita melalaikan ataupun menyepelekan hal-hal yang sangat terpenting itu walaupun kita tidak melihat. Itu saran dulu sebelum Bapak menerangkan. Pelan-pelan dulu. Di sini aturan menurut Bapak, menurut Pak Jero, kalau sudut pandangan Pak Jero di sini adalah pelinggih itu tersusun dari aksara suci yang baku. Dari Wreastra menjadi Daso aksara, Panco aksara, Tri aksara, Dwi aksara, Eko aksara menjadi Panco unsur mang. Eko namo, Dwi namo, Tri namo, Catur namo, Panco warna. Itulah susunan daripada pelinggih. Walaupun tempat kecil bagaimanapun, nah itu harus biar kita berperilaku sesuai dengan status. Satu contoh pertanyaan tadi. Ketika yang namanya kita tempat kecil, kan kita yang memilih. Kan begitu, tempat kecil ataupun sesuai dengan kemampuan. Bagaimana caranya biar menjadi tempat itu ada pelinggih yang lengkap. Ya. Nah, seandainya tempatnya itu kecil, ada Padmo. Tadi kan? Nggih, betul. Dan Tugu Pekarangan. Nggih, betul.
Kalau menurut tiang, menurut Pak Jero, nggih, ampura niki sama dengan bohong. Nggih, nggih. Itu akan berdampak, itu tidak sempurna, itu tidak benar kalau menurut tiang. Nggih, kurang sempurna. Sebab kenapa? Di sini adalah pekarangan itu adalah satu cermin bagi sosok tubuh manusia ataupun sosok tubuh kita. Ya, pekarangan itulah cerminnya. Makanya ada tersusun nistoma Dewa Utama dalam tubuh kita adalah kaki, badan, dan kepala. Begitu juga di pekarangan. Adanya lebuh sebagai kaki nisto, adanya tengah-tengahnya walaupun kecil juga termasuk tengah-tengah kalau di dalam pekarangan. Itu madya, utamanya adalah merajan, diwakilkan kepala. Merajan itu kepala. Bagaimana kepala yang lengkap, maunya kita sempurna, mata, hidung, pipi, bibir, dan telinga, itu harus ada. Nah, contohnya, ketika Padmo itu hanya Padmo saja, dan sedang karang, itu tidak sempurna. Karena kenapa? Sedang karangnya ada sempurna, Padmonya juga belum. Nah, kalau Padmo itu hanya pengayangan di merago angin. Om karo maaf niki acintio disebut dengan sifat beliau norakaton nanging hano. Makanya disebut merago angin. Tidak ada tetapi ada melalui rasa. Pernahkah melihat angin? Tidak, tapi ada melalui rasa kita desir-desiran angin. Belum berwujud. Nah, ketika wujud sinar suci beliau sebagai manifestasi dengan sifat-sifat beliau itu disebut dengan wujud sifat Tuhan. Yang di sini dijelaskan Ruwobi Nedo Merago penciptaan Sangyang Sangkan Paran Sangyang Kawitan. Wit Sangkan Paran yang pencipta. Disebut Ruwobi Nedo petang kelawan lemah mati kelawan hidup loh kelawan moni puruso predano moni kelawan loh. Pun, nah di sini diwujudkan Puruso Merago Dewo yang guru, wujud daripada sinar suci Tuhan, memberikan pengetahuan, pengayoman, dan perlindungan. Merago Puruso wujud. Nih, disebut Taksu Agung. Wujud yang kedua Merago Predano. Wujud dari sifat Tuhan nyata, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Itu yang harus ada. Nah, ketika itu tidak ada, sama dengan halnya manusia tanpa kepala. Nah, makanya di sini Padmo itu bisa diwujudkan, bisa tidak. Karena merago angin. Sing ado kalau ada sing jado tenapi ado ngeh. Dan satu lagi yang boleh dibuat ataupun tidak Ratu Ngurah Agung. Nah, jadi kembali. Ketika yang bilang tadi yang sedang karang kalau tidak ada kemulan taksu, itu tidak berfungsi. Karena di sini Tuhan adalah Merago Ruwobindo, makanya disebut dengan siwa sifat Tuhan. Merago siwa adalah dua sifat yang berbeda menjadi satu. Kan disebut siwo sado siwo, nunggal dados paramo siwo Padmo. Nah, ketika Tuhan itu adalah Puruso Prano menunggal menjadi Tuhan itu sendiri, menepati 4 penjuru arah. Angin, api, udah sinar dan air. Kangin keluar kauh kacau. Kangin Ratu Ngurah Agung dengan sifat angin dados dan karyane delod krong 3 dados dan karyane dan api. Api pinako ido betaro Brahmo dados dewo lebuh. Kauh dewo maho dewo kalau kaliko dados dewo sedang karang. Ratu Madalang Kajeng. Ketika beliau menepati arah utara dados Betaro Wisnu Ratu Nyoman Sakti pengadangan atau disebut Dewo Taksu Prajino yang kolokta disebut Suryo. Dido dados sanggah ngatah. Beliau lah itu menepati 4 penjuru arah. Menikah dan wenten sama dengan bohong, niki tidak berfungsi. Nah, di sini bagaimanapun sekup kecilnya usahakan di merajan itu biar punya merajan. Pokok daripada wujud daripada Tuhan itu adalah Merago Puruso Pradano disebut dengan Taksu Agung, Rasada, dan Kemulan. Rong 3. Wajib. Itu wajib. Sedang karang wajib. Panyonglah kau. Taksu Pergino panyonglah kajau. Keluar panyonglah mesti lebuh. Kangin pun wentan Ratu Ngurah Agung ada karena sifat angin karyan jengih tan api diwakili dengan
Rong Tigo dan Daksu Agung. Pun jelas sekali niki. Yo gede. Nggih. Nah, dosen niki nah maaf sekali mungkin tiang niki melengkapi sih dapetaken semeton niki. Nah niki minabang sampun niki membangun mungkin dengan lahan terbatas minim dan kemampuannya warna niki. Nah menek nah dosen ngeluruh niki kenten metingkat nah dosen. Nah niki di lantai 2 niki genah pelinggihnya niki. Nah mohon juga niki artinya petunjuknya kita apa niki dibolehkan gitu dengan syarat yang tadi sampun tapi biar niki dibolehkan atau tidak kenten. Peniki. Boleh, tetapi kita tidak melanggar etika. No kenten. Ada etikanya. Nah di sini pengertiannya. Walaupun lantai 2 mungkin pelinggihnya di atas kan begitu. Oke, betul. Nah di bawahnya itu di bawah pelinggih itu sudah dianggap di dalam tanah karena itu dasar. Memang kasat mata kita itu kosong di bawahnya itu di bawah pelinggih kan bisa kita gunakan sesuatu hal yang penting kan begitu. Betul. Tapi ini dalam niskalanya itu dianggap sudah dasar tanah. Ya. Nah di sini ada etikanya ketika pelinggihnya itu di lantai 2 boleh, kenapa enggak? Tapi sesuai dengan etika. Nah satu contoh di bawah itu tidak boleh tempat yang penting-penting, tempat tidur tidak boleh. Tempat tidur. Itu akan berdampak. Dapur, warung, apalagi tempat suci disebut dengan gedong suci itu sudah tidak benar. Benar memunjung nah gitu jangan. Itu tidak benar itu. Menurut dia. Kalau kita anggap itu ya dari kasat mata kita yang sangat terbatas manusia, memang sih lubang. Itu yang buat kita kadang-kadang dengan sugesti ataupun tafsiran yang berlebihan bisa aja, tapi kita mengertikan. Yang namanya dasar tetap nyentuh ibu pertiwi. Kita kosongkan di sana. Angkalah do dasar. Kalau enggak nanti berdampak, sangat berdampak. Hanya segitu yang cukup luar biasa sekali ampun niki penjelasan juga dari petakan niki benten niki malih niki juga niki yang sampun catat niki yang pertama terus yang kedua niki enten petakan semeton umat sedharma saking YouTube niki minabang sampun mengikuti niki minabang belum paham belum mengerti dan pingin penjelasan kenten niki ya mudah-mudahan mari kita bersama-sama. Nah niki pertanyaan yang kedua niki juga deh ampura niki jika menggunakan sumur apa namanya jika membangun kan maaf niki jika membangun sumur di rumah yang halamannya kecil baiknya sumur itu diletakkan di mana kan niki sumur niki kan ampura sareng sami semeton titiang demi kebaikan kita bersama sesuai dengan pemahaman tiang dan sering terjadi sesuai dengan pengalaman tiang juga. Sumur itu adalah unsur bapo, unsur kehidupan. Dari suhu tubuh kita 65% dari kadar air, kan begitu? 65% niki. 65% kadar air dalam tubuh kita, kan begitu? Sekalon ini niki, ini sekalon ini do sumur air merago guru merago bapo, kan begitu? Sumber kehidupan. Nah begini, kalau yang boleh sarankan ketika kita ingin sehat ataupun biar tidak berdampak. Kalau umpamanya rumah kita kecil, tolong usahakan jangan sama sekali sumur itu ada di dalam rancan, di dalam rumah ataupun di dalam ruangan rumah, dalam ruangan dapur. Yang jelasnya di dalam ruangan jangan. Itu akan sangat berdampak dan sangat luar biasa. Bukan yang mengancam. Silahkan dipakai atau enggak, silahkan. Cuma yang menjawab satu pertanyaan ini. Nah, usahakan walaupun sekecil apapun kita punya widangan rumah, usahakan di luar perajan dan di luar ruangan. Dosen niki boleh kan genten? Boleh, kenapa tidak? Yang penting bisa di luar sekup dan namanya merajan dan di luar ruangan. Ruang tamu, apalagi tempat tidur, dalam tempat tidur dapur jangan.
Rasa niki cukup jelas, niki artinya itu posisi tempat kan kata. Ya. Nah bila mana niki sudah terjadi kan niki, gede, apa ini ada dampaknya kan? Sangat. Dan tidak sedikit yang perbaikan hal itu. Iya. Nah sekali napi katanya niki, nah fakta-faktanya kan niki juga deh. Ya, fakta-faktanya itu kalau di dalam dapur yang perempuan yang sakit, Yang perempuan niki. uang yang sakit niko bisa istilahnya kakinya sakit-sakit, angsag-angsag dia, dan bahkan istilahnya maaf niki rezeki kita pun akan berdampak itu. Iya. Ya, kalau dilahirin daripada dapur ya yang laki-laki sesak angsag-angsag keras sekali itu. Tonton gitu. Jangan main-main itu. Wih, luar biasa berarti niki. Bisa anggap sepele sumur itu. Jangan. Udah banyak makan korban begitu. Nggih. Nggih, suksema niki, yo gede menam niki tekan sana Lanjut. kaping kalih tiang lanjut niki, ampura niki. Lurus, Yo lurus. gede. Niki pertanyaan semeton niki saking YouTube yang nomor 3 niki. Jika tidak memiliki biaya kan. Pelinggih di Lebuh apa boleh menggunakan pelangkiran kan. Nah niki pertanyaannya, mohon petunjuknya niki yo gede. Dan Tiang jawab tapi tiang kan kasih alasan. Jangan sampai kita menjawab siapapun kita umpamanya satu yang ditanyakan kepada umat tidak dengan polos dan lugunya dia bertanya. nggih. Jawab dengan benar. Tapi walaupun apa itu jawabannya kita harus punya alasan. Nah, di sini tiang jawab sangat boleh. Boleh niki. Sangat boleh. Nah, di sini tiang bilang sangat boleh setelah saya bilang mengiyakan itu ada alasannya. Jangan sampai ya. Alasannya apa? Tidak ada, jangan begitu. Itu sama dengan tutur puyung. Oke. Berarti dia tidak tahu. Ampura niki. Nggih. Nggih. Itu sangat boleh. Sebab kenapa? Nah, Pak Jero kan sudah jelaskan tadi bahwa pekarangan itu adalah cermin daripada tubuh kita. Terdiri daripada nisto, madya utama, kaki, badan, dan kepala di tubuh kita. Kalau di pekarangan, nisto, madya utama adalah nisto, lebuh, tengah tah, madya, dan merajan adalah utama, mewakili kepala kita. Nah, di sini kenapa boleh? Karena susunan daripada nisto madya utama, letak daripada pelinggih ring lebuh nisto boleh adalah pelangkiran saja. Makanya disebut pelinggih batu wayo pesimpangan. Jalan dan pesimpangan itu. Ada sini orang pesimpangan warung. Nggih. Dados sangat boleh. Makanya disebut dengan di sana itu pelinggih batu wayo. Batu ayo, nggih niki juga deh. Wih, luar biasa sekali ampun Nah, Bu niki. juga yang kasih cerminan sedikit. Kepala utama, badan madya, kaki adalah nisto, makanya dia menyentuh tanah. Kan kaki begitu? Nggih, betul. Nah, di sini adanya pelinggih itu kalau ketika pemanya biasanya yang lihat di kalangan masyarakat luas, ring merajan, do. Kan utama itu? Nggih. Terbatas utamanya, diberikan batas makanya pemerajaan dan penyengkar. Nggih. Itu hanya itu batas daripada kepala. Di luar itu adalah sudah badan. Madya atau mas. Nah, di luar itu yang pelinggihnya biasanya sedan karang dan taksu pregino yang kolokta disebut surya. Surya, Nggih. nggih. Nah, makanya biasanya sedan karangnya bebaturan sudah sangat cocok karena di sini genteng rabnya atau Nggih, penduk. betul. Di sini bebaturan cocok. Ada bedanya nisto dengan madya. Nah, salah satu seringkali Bapak tambahkan sedikit Nggih. di pelinggih suryonya ataupun taksu pergino yang benar sebenarnya Nggih. duk bahkan tinggi agar begitu Nggih. kayu. Nah, kalau kita lihat adanya nisto madya utama, apakah kita mengerti nisto madya utama? Nisto madya utama beten tengah dhuwur. Nah, dan- kenapa di sana itu adalah rabnya duk? Itu sugesti. Nggih. Tafsiran, jangan kita beragama tafsiran. Tafsiran suryo. Sudahkah benar itu pelinggih suryo? Apa itu pelinggih suryo? Nggih. Betul. Sudah tahu nggak Catusana kan begitu? Nggih, betul. Sudah tahu kan manifestasi ketika beliau menempati seluruh cakrawala? Kan begitu. iya. Nah, kenapa bedakan? Nah, di sana sudah do Nggih. di Merajan, Nggih. di Madya do. Do. Mana Ya, dibilang cen, jadi cen batis, cen sirah. Nih, Iya. nah kalau kita mencari yang sempurna istilahnya mengenai tentang filsafatnya itu kalau menurut dia biar ada cen batis, cen awak, cen sirah, cen nisto, cen madya, cen utamo pangenah uling sekalo.
Oke, Ketika iya. itu duk juga diumpamakan itu Suryo, apakah benar itu pelingi Suryo? Apa artinya Suryo? Iya. Bahkan itu adalah Ratu Nyoman Sakti pengadang Dewa Taksu Pergino. Nggih. Iya. Jangan bersugesti berlebihan ataupun istilahnya menafsir-nafsir. Suryo tegah, tinggi. Tempat yang tinggi tegah. Iya. Alasannya apa? Tidak beralasan Iya. itu jangan sampai begitu. Kita abal-abalan namanya itu. Iya. Harus beralasan. Kita sudah yang baku sudah diberikan aksara suci, mengeluarkan namanya filsafat disebut dengan sastra suci. Iya. Oke? Ini apa? Ini Taksu Pergino. Kenapa? Siapa? Ratu Nyoman Sakti pengadangan. Kenapa bisa begitu? Ketika beliau menepati empat penjuru arah dalam cakrawala Tuhan itu sendiri sebagai kangin keluar kauh kaja. Iya. Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu. Apa sih bedanya Mahadewa dengan Wisnu? Itu juga manifestasi Tuhan. Makanya ada catur weda. Iya. Itu sifat-sifat Tuhan ketika menepati empat penjuru arah. Betul. Kenapa kita bedakan? Kalau dibilang di sini Seng Wang dalam hati dan dalam tubuh manusia, tangan kanan dan tangan kiri, jasmani dan rohani. Kan jejak Suryo, Sengah Suryo, Sengah Ragong dan Sengah Suryo. Oke, dan Ada Sengah Duo, Sengah Ragong, Sengah Suryo dan Sengah Ragong kan Sangah Sucok. iya. Oh, niko gayan Pak mesti keterang berbeda. Oh, niki. Ampuro niki semoga niki kita bersama-sama mari mengkaji biar masuk akal sesuai dengan filsafat aksara suci. Niki luar biasa sekali ampun niki. Nah, pitakan sebenarnya boleh niki solusi, petunjuk juga. Dan akhirnya niki kembali ke masalah pitakan sebenarnya niki dados pelangkiran dan Sangat bisa makanya disebut dengan pelingi batu ayo. betul sekali niki gede. Nah, untuk tempatnya niki, nah kadang-kadang orang bingung niki kiri apa kanan kayak Kalau menempatkan. untuk bilang tempat kiri apa kanan. Nggih. 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 Ngangge ni rago sikut ulu lebah. Ulu lebah Rasulullah. Nggih, nggih. Di mana kita dipakai istilahnya peling luwana, peling nggih. Nah, kan begitu. Nggih, betul. Angau rago ulu lebah. Nggih, nggih. Cian asane luang, nah pamannya kiri kanan, dadio kanan, dari sini dadiane jang, yang ngidang mensing-sing jo kengkean, persiapan di nistau. Oke, nggih, nggih. Oke, yang di kanan marap hijau, kok dados peling ini kok nak disebut dengan kok nak orang catur muko pesimpangan nak tapak sebenarnya kangin ado keluar kau adau pempat hijau tadi. Oh, kentan nggih nggih gitu. Maka sih tadi benar dituceng masuk anu yo berkerapkan sih. Niki sangat cukup jelas ampun niki dados ngai pelangkiran untuk arahnya menyesuaikan. Ya. Iya, pesuk semua niki gede.